Siapa yang tak kagum melihat penampilan para idol K-pop yang selalu memukau di atas panggung? Tubuh mereka yang ramping, kulit bercahaya, dan stamina yang luar biasa ternyata tidak datang begitu saja. Rahasianya terletak pada diet sehat ala Korea yang sudah terkenal di seluruh dunia. Ingin tahu bagaimana cara mereka menjaga tubuh tetap ideal? Yuk, kita jelajahi rahasia diet mereka yang bisa kamu tiru. Pola makan tradisional orang Korea Selatan tidak hanya lezat, tetapi juga menjadi salah satu rahasia utama mengapa banyak orang Korea memiliki tubuh yang ideal dan kesehatan yang prima. Rahasia ini terletak pada filosofi keseimbangan, yaitu mengonsumsi makanan alami dalam porsi yang terkontrol dengan kombinasi nutrisi yang seimbang. Orang Korea Selatan cenderung menghindari makanan olahan dan lebih memilih makanan yang diolah secara minimal. Misalnya, mereka lebih sering mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat daripada roti putih atau pasta. Makanan utuh seperti ini kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang mendukung metabolisme tubuh secara optimal. Penelitian dari The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa diet berbasis makanan utuh dapat mengurangi risiko sindrom metabolik hingga 27%. Hal ini karena makanan utuh mengandung nutrisi alami yang membantu mengatur kadar gula darah dan menjaga berat badan. Coba pikirkan, berapa banyak makanan olahan yang telah kamu konsumsi hari ini? Bisakah kamu mulai menggantinya dengan makanan alami? Salah satu makanan khas Korea yang ikonik adalah kimchi. Makanan fermentasi ini tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga merupakan sumber probiotik alami yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Probiotik membantu menyeimbangkan bakteri baik di usus, yang penting untuk metabolisme dan penyerapan nutrisi. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, konsumsi probiotik secara teratur dapat meningkatkan kesehatan usus dan mempercepat metabolisme hingga 15%. Hal ini berdampak pada pengelolaan berat badan yang lebih efektif. Keunikan lain dari pola makan orang Korea adalah konsep banchan, yaitu penyajian makanan dalam porsi kecil yang beragam. Ini memastikan setiap makanan mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti protein, serat, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Studi dari The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa variasi makanan dalam porsi kecil membantu mengontrol nafsu makan. Selain itu, mengunyah lebih lama karena banyaknya jenis makanan dapat meningkatkan rasa kenyang, sehingga mencegah makan berlebihan. Jika piringmu biasanya penuh dengan satu jenis makanan, seperti nasi atau daging, mengapa tidak mencoba variasi porsi yang lebih kecil ala banchan? Bagaimana menurutmu? Apakah ini lebih menarik dan sehat? Menariknya, orang Korea jarang menghitung kalori secara langsung. Namun, pola makan mereka yang kaya sayuran dan rendah lemak secara alami dapat menjaga konsumsi kalori dalam batas yang sehat. Dengan lebih banyak serat dan protein tanpa lemak, tubuh tetap mendapatkan energi tanpa berlebih. Penelitian dari National Institutes of Health menemukan bahwa pola makan yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat dapat membantu menjaga berat badan ideal, terutama ketika disertai dengan aktivitas fisik secara rutin. Dengan kombinasi makanan alami, probiotik, porsi kecil yang seimbang, dan konsumsi kalori yang terukur secara tidak langsung, pola makan tradisional Korea Selatan menjadi panduan diet yang bukan hanya efektif, tetapi juga mendukung kesehatan jangka panjang. Apakah kamu siap mencoba langkah pertama untuk hidup lebih sehat ala Korea? Jika diperhatikan, hampir setiap hidangan Korea selalu menyertakan sayuran. Mulai dari kimchi hingga aneka sup sayur, semuanya mengandalkan bahan alami yang kaya akan serat. Tapi, mengapa serat begitu penting dalam rahasia diet mereka? Mari kita bahas lebih mendalam.
Serat tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengontrol rasa lapar. Serat larut bekerja seperti spons, menyerap air dan mengembang di perut, sehingga menciptakan rasa kenyang lebih lama tanpa tambahan kalori. Penelitian dari National Institutes of Health menyebutkan bahwa serat larut dapat meningkatkan rasa kenyang hingga 50%, yang dapat membantu mengurangi asupan kalori harian secara alami. Konsumsi serat harian yang cukup juga dikaitkan dengan penurunan berat badan hingga 2 kg dalam 6 bulan tanpa diet ketat. Sayuran yang kaya serat tidak hanya baik untuk mengontrol berat badan, tetapi juga menjaga kesehatan pencernaan. Serat tidak larut bekerja seperti sapu alami, membantu membersihkan saluran pencernaan dari sisa makanan dan mencegah sembelit. Menurut studi dari The American Journal of Gastroenterology, konsumsi serat yang cukup dapat menurunkan risiko sembelit hingga 60% dan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang sangat penting untuk metabolisme tubuh. Selain menjaga rasa kenyang, serat juga berperan penting dalam mengontrol gula darah. Serat memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang dapat memicu rasa lapar dan keinginan makan berlebihan. Penelitian lain dari Diabetes Care menemukan bahwa diet tinggi serat dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10% pada individu dengan risiko diabetes. Ini berarti sayuran tidak hanya baik untuk diet, tetapi juga membantu mencegah penyakit kronis. Serat juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap efisien. Dengan mendukung pencernaan yang sehat dan mengurangi peradangan dalam tubuh, serat membantu tubuh membakar kalori secara lebih optimal. Studi lain juga dari The Journal of Clinical Endocrinology Metabolis menyebutkan bahwa konsumsi serat yang cukup dapat meningkatkan laju metabolisme basal hingga 5%. Efek ini mempercepat proses pembakaran kalori bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Jadi, tidak heran jika orang Korea selalu memasukkan sayuran ke dalam setiap hidangan mereka. Dengan kaya serat yang mendukung rasa kenyang, kesehatan pencernaan, kontrol gula darah, dan metabolisme, langkah ini menjadi kunci utama dalam menjaga berat badan ideal. Sudahkah kamu mencoba menambahkan lebih banyak serat ke dalam dietmu hari ini? Salah satu rahasia diet orang Korea Selatan yang sering luput dari perhatian adalah kebiasaan mereka mengurangi konsumsi lemak dan gula. Tetapi, bagaimana langkah ini bisa begitu efektif dalam menjaga tubuh ideal? Mari kita telusuri lebih dalam. Masakan Korea tradisional terkenal dengan kandungan lemak yang rendah. Hidangan seperti sup bening, kimchi, dan ikan panggang tidak hanya rendah lemak, tetapi juga memberikan nutrisi yang kaya. Minimnya penggunaan minyak goreng atau santan dalam masakan sehari-hari berperan besar dalam mencegah akumulasi lemak tubuh. Menurut penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition, pola makan rendah lemak dapat mengurangi risiko obesitas hingga 30% dan membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah tetap sehat. Diet tinggi lemak jenuh, sebaliknya, berhubungan erat dengan penumpukan lemak visceral yang memicu risiko penyakit jantung dan diabetes. Apakah kamu tahu bahwa 1 sendok minyak goreng bisa setara dengan 120 kalori? Coba pikirkan, berapa banyak kalori tambahan yang masuk tanpa kita sadari setiap harinya? Gula, meskipun memberikan energi instan, sering menjadi penyebab utama kenaikan berat badan. Di Korea Selatan, kebiasaan mengurangi gula dalam minuman dan makanan penutup menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga kesehatan. Studi dari The British Medical Journal menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas hingga 38%, terutama pada individu yang mengonsumsi minuman manis setiap hari. Lonjakan gula darah yang tinggi setelah konsumsi gula juga memicu rasa lapar lebih cepat, membuat kita cenderung makan lebih banyak. Lemak berlebih dan konsumsi gula yang tinggi juga memengaruhi keseimbangan hormonal pada tubuh. Lonjakan gula memicu peningkatan insulin, hormon yang bertugas menyimpan lemak, terutama di area perut. Ini menjadi salah satu penyebab utama kenaikan berat badan pada pola makan tinggi gula.
Penelitian dari Endocrine Society menemukan bahwa pola makan tinggi gula dan lemak dapat mengganggu sensitivitas insulin hingga 25%, meningkatkan risiko resistensi insulin yang berujung pada diabetes tipe 2. Apakah kamu sering merasa lelah atau mengantuk setelah makan makanan manis? Mungkin ini saatnya mengevaluasi kembali pola makanmu. Alih-alih makanan manis dan berlemak, orang Korea Selatan lebih memilih camilan seperti buah segar, teh herbal, atau kacang-kacangan. Kebiasaan ini membantu mereka menghindari kalori kosong yang biasanya berasal dari gula dan lemak berlebih. Sebagai contoh, sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa mengganti makanan manis dengan buah segar dapat menurunkan risiko obesitas hingga 14% dan meningkatkan asupan serat serta vitamin esensial. Jadi, langkah mengurangi lemak dan gula dalam diet orang Korea Selatan bukan hanya sekadar tren, tetapi kebiasaan yang didukung oleh ilmu kesehatan. Dengan meminimalkan kalori kosong dan menggantinya dengan makanan bergizi, tubuh tidak hanya terlihat ideal, tetapi juga lebih sehat secara menyeluruh. Apakah kamu siap mencoba langkah ini sekarang juga? Jika pola makan adalah pondasi utama, olahraga adalah perekat yang membuat tubuh kita tetap seimbang. Di Korea Selatan, olahraga bukan hanya aktivitas fisik, tetapi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Bagaimana hal ini berkontribusi pada tubuh ideal dan kesehatan mereka? Yuk, kita bahas lebih dalam. Berbeda dengan banyak negara lain, di Korea Selatan, olahraga bukan sesuatu yang dilakukan hanya di gym. Orang Korea terbiasa memasukkan gerakan aktif ke dalam aktivitas harian mereka, seperti berjalan kaki ke tempat kerja, naik turun tangga, atau melakukan yoga di rumah. Sebuah penelitian dari The Lancet menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan hingga sedang selama 30 menit sehari dapat mengurangi risiko obesitas hingga 40%. Selain itu, berjalan kaki secara rutin juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh, membantu pembakaran kalori lebih efisien. Orang Korea percaya bahwa olahraga bukanlah kewajiban yang berat, melainkan aktivitas yang menyenangkan. Tren olahraga seperti menari K-pop atau bersepeda bersama teman menjadi bagian dari gaya hidup sehat mereka. Olahraga yang dilakukan dengan perasaan senang cenderung meningkatkan produksi endorfin, hormon kebahagiaan yang membantu mengurangi stres. Stres yang rendah sangat berkontribusi pada pengendalian berat badan, karena hormon kortisol yang dipicu oleh stres sering menjadi penyebab utama penumpukan lemak di perut. Selain olahraga ringan, orang Korea juga mulai mengadopsi latihan kekuatan untuk menjaga massa otot. Mengapa ini penting? Karena otot adalah mesin pembakar kalori di tubuh kita. Menurut Journal of Applied Physiology, latihan kekuatan dapat meningkatkan basal metabolic rate, BMR, hingga 10%. Dengan metabolisme yang lebih tinggi, tubuh dapat membakar kalori lebih banyak bahkan saat sedang istirahat. Pernahkah kamu mencoba melakukan latihan sederhana seperti plank atau push-up selama 1 menit dalam sehari? Cobalah, dan bayangkan efeknya jika dilakukan konsisten selama sebulan. Olahraga di Korea Selatan juga sering menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial. Banyak keluarga dan teman yang memilih hiking di akhir pekan sebagai cara untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mentalnya. Studi dari Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan bersama orang terdekat dapat meningkatkan social bonding, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan mental. Mental yang sehat berkontribusi pada kontrol makan yang lebih baik dan pengelolaan berat badan yang efektif. Dari langkah kecil, seperti berjalan kaki hingga aktivitas menyenangkan seperti menari, orang Korea telah menjadikan olahraga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup mereka. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya menjaga tubuh tetap ideal, tetapi juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Bagaimana dengan kamu? Apa langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini? Keseimbangan adalah inti dari gaya hidup sehat di Korea Selatan. Hidup seimbang antara pekerjaan,
waktu pribadi, dan relaksasi menjadi rahasia tubuh yang ideal dan pikiran yang sehat. Tapi, apa sebenarnya manfaat keseimbangan ini? Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Hidup di kota besar, yang penuh tekanan kerja dan tuntutan sosial, orang Korea menyadari pentingnya manajemen stres. Meditasi, yoga, atau bahkan sekadar mendengarkan musik tradisional, juga sering dilakukan untuk menjaga pikiran tetap tenang. Saat tubuh mengalami stres, hormon kortisol akan meningkat, yang dapat memicu keinginan makan berlebih, khususnya makanan manis atau berlemak. Sebuah penelitian dari Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa manajemen stres melalui meditasi dapat menurunkan kadar kortisol hingga 25%, yang dapat membantu mencegah kenaikan berat badan akibat stres. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri? Apa dampaknya terhadap pola makanmu? Bagi orang Korea, tidur bukan sekadar istirahat, tetapi waktu penting bagi tubuh untuk regenerasi. Mereka percaya bahwa tidur berkualitas adalah bagian dari pola hidup seimbang. Menurut penelitian dari Sleep Research Society, tidur selama 7-9 jam setiap malam dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu penurunan berat badan. Tidur yang cukup juga membantu mengatur hormon leptin dan grelin, yang bertanggung jawab atas rasa lapar dan kenyang. Orang Korea sangat menghargai waktu untuk diri sendiri, yang mereka sebut me time. Entah itu membaca buku, berjalan-jalan di taman, atau sekadar menikmati secangkir teh hijau. Aktivitas ini membantu mereka menjaga keseimbangan emosional. Penelitian dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat menurunkan risiko gangguan kecemasan dan depresi hingga 30%. Pikiran yang sehat berkontribusi langsung pada pengambilan keputusan yang lebih baik, termasuk dalam memilih makanan sehat. Hidup seimbang juga berarti menjaga hubungan sosial yang baik. Orang Korea sering menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, seperti piknik, makan bersama, atau hiking. Aktivitas ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga pikiran. Interaksi sosial yang positif juga dapat meningkatkan produksi hormon oksitosin, yang dapat membantu mengurangi stres. Sebuah studi dari American Journal of Public Health menyatakan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat memperbaiki pola makan seseorang dan meningkatkan aktivitas fisik. Keseimbangan dalam hidup adalah rahasia terbesar dari diet dan kesehatan orang Korea Selatan. Dengan mengelola stres, tidur berkualitas, meluangkan waktu untuk diri sendiri, membangun hubungan sosial yang positif, dan menerapkan filosofi Jeng, mereka mampu menjaga tubuh dan pikiran tetap harmonis. Lalu, bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menemukan keseimbangan dalam hidupmu? Diet ala orang Korea Selatan telah mengajarkan kita lebih dari sekedar cara makan. Ini adalah tentang filosofi hidup yang seimbang, memilih makanan utuh, memperkaya serat dari sayuran, menghindari lemak dan gula berlebih, rutin berolahraga, dan menjaga harmoni antara tubuh dan pikiran. Semua langkah ini menunjukkan bahwa menjadi sehat tidak perlu rumit, cukup dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, apakah kamu siap untuk mulai menciptakan versi terbaik dari dirimu hari ini? Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.